Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Nah, hari ini bertemu kembali dengan saya berada di lab robotika. Nah, diskusi kita kali ini, saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang ada di channel saya, yaitu terkait dengan inverter dan transmisi. Jadi pertanyaannya cukup menarik gitu ya. Jadi bagaimana kok transmisi itu tetap dibutuhkan padahal sudah ada inverter. Nah, saya nanti akan menjawab pertanyaan tadi, mengapa transmisi tetap dibutuhkan meskipun sudah ada inverter. Ya, kita nanti akan membahasnya melalui 4 strategi di sini atau 4 tahapan. Satu yaitu apa transmisi dan inverter, yang kedua jenis-jenis transmisi, yang ketiga studi kasus dan pembahasannya, sedangkan yang keempat nanti kesimpulannya kenapa transmisi masih tetap dibutuhkan padahal sudah ada inverter. Oke, nah mari kita awali dari yang pertama. Nah, di channel saya banyak membahas tentang inverter, ya. Tetapi bahasan yang banyak adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan inverter, bagaimana kita wiring, bagaimana kita mengatur parameter dan juga memprogram satu PLC untuk nantinya menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, sekaligus mengatur kecepatan motor AC 3 pas. Ya. Nah, kali ini inverter, kita tahu bahwa inverter tadi adalah alat yang digunakan untuk frekuensi listrik yang akan masuk ke dalam motor listrik kita, motor AC 3 pas kita. Nah, dengan berubah frekuensi, maka kecepatannya akan ikut berubah. Ya, jadi inverter atau dikenal juga dengan variable speed drive, variable frekuensi drive, itu fungsinya adalah untuk merubah frekuensi sehingga nantinya merubah kecepatan motor AC 3 pas kita. Ya. Nah, kalau sudah merubah kecepatan, ya tentunya kan berarti motor listrik bisa kita atur kecepatannya dari kecepatan maksimalnya sampai kecepatan yang minimalnya. Katakanlah dari 1500 rpm bisa kita ubah menjadi hanya 10 rpm. Ya, dengan mudah menggunakan inverter kita. Jadi kita tinggal mengatur frekuensinya. Tetapi kenapa kok kita masih memerlukan transmisi? Nah, kita bahas dulu transmisi itu apa. Transmisi itu adalah satu komponen di dalam sistem kita yang berfungsi untuk meneruskan daya, gitu ya, dari penggerak ke sistem yang akan digerakkan. Bisa kalau dalam mobil bisa dari mesin, misalnya motor listrik sampai ke roda, gitu ya. Sekaligus transmisi di situ kita bisa merubah kecepatannya dan juga merubah torsinya. Ya, dengan menggunakan transmisi kita bisa merubah kecepatan dan bisa merubah torsinya. Ya. Nah, tadi di sini juga inverter merubah kecepatan, transmisi juga merubah kecepatan. Nah, kenapa di sini? Apa bedanya? Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu mulai dari yang paling sederhana, jenis-jenis transmisi dulu. Ya, Anda tahu apa jenis-jenis transmisi mungkin yang sudah Anda kenal? Transmisi yang sudah sering dijumpai tentunya adalah roda gigi, ya, atau gear. Nah, jenisnya ada banyak, ya, ada roda gigi lurus, ada roda gigi miring, gitu ya, ada misalnya bevel gear dan sebagainya, ada roda gigi cacing atau worm gear dan sebagainya. Jadi satu jenis transmisi adalah transmisi roda gigi. Yang kedua adalah transmisi belt atau sabuk. Ya.
Biasanya belt dengan pulinya, gitu ya. Nah, transmisi sabuk. Yang ketiga adalah transmisi rantai. Nah, ini adalah 3 jenis transmisi yang banyak kita jumpai di industri. Ya. Nah, tentunya bahasan tentang bagaimana pemilihannya, bagaimana perhitungannya itu ada pembahasan tersendiri. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa transmisi jenisnya ada 3 hal yang ada di sini tadi. Ya, oke, itu hanya sekedar informasi saja. Tentunya Anda bisa lihat lebih detail banyak bahasan-bahasan di internet yang membahas tentang jenis transmisi, pemilihan transmisi, perhitungannya. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan tentang kenapa kok transmisi masih dibutuhkan padahal sudah ada inverter. Nah, kita mulai masuk ke studi kasus dan pembahasan. Ya, kita akan membuat studi kasus yang sederhana, ya. Jadi di belakang saya di sini ini ada motor listrik, ya, ada motor listrik. Motornya motor AC 3 pas, dayanya 1 horsepower. Motor AC ini adalah motor AC 4 poles. Terus kemudian motor AC ini dihubungkan dengan puli. Pulinya dihubungkan dengan 1 tali di sini. Di mana tali di sini dihubungkan dengan beban. Biasanya aplikasi di sini banyak dipakai untuk di elevator, ya. Jadi di sini kalau berputar maka beban di sini akan bisa naik turun tergantung arah dari putaran motor. Nah, kita asumsikan di sini diameter puli adalah 200 mili atau 20 cm. Terus kemudian kita diminta untuk menghitung berapa beban yang bisa diangkat dan berapa kecepatan dari beban yang ada di sini. Oke. Nah, dari kasus ini nanti kita akan harapannya bisa menyimpulkan kenapa transmisi masih dibutuhkan meskipun sudah ada inverter. Nah, kita akan menggunakan 4 rumus dasar di sini. Ini rumus yang penting untuk Anda kuasai, ya. Ini rumus dasar. Yang pertama adalah rumus untuk menghitung RPM dari motor AC 3 pas kita. Ini adalah RPM sinkronnya, ya, rotating magnetic field-nya. Jadi medan magnet putar yang ada di stator. Ya, rumusnya itu adalah 120 dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan jumlah pul. Nah, di mana nanti frekuensi ini adalah frekuensi listrik. Nah, kalau nanti alat mesin ini digerakkan oleh inverter, maka frekuensi ini nanti bisa diatur di inverter. Sehingga kalau frekuensi ini berubah-ubah, maka otomatis kecepatan dari motor juga akan berubah-ubah. Ya, frekuensinya naik, kecepatannya akan naik, frekuensinya turun, kecepatannya turun. Ini adalah rumus yang pertama. Terus rumus yang kedua, nah ini yang banyak juga ditanyakan. Jadi daya dalam satuan horsepower itu sama dengan torsi dalam satuan kilogram meter, ya, kilogram force, dikalikan dengan putaran dalam satuan RPM, ya. Di sini nanti satuan yang ada di sini adalah RPM, ya. Dibagi dengan konstanta, ya, konstantanya adalah 725. Jadi di beberapa video saya juga sudah saya sebutkan, tapi sedikit ada koreksi di konstantanya. Jika dayanya dalam satuan horsepower, torsinya dalam satuan kilogram meter, putarannya dalam satuan RPM, maka konstantanya adalah 725, gitu ya. Nah, torsi tentunya satuannya beda-beda, ya. Ada yang Newton meter, ada yang pound feet, gitu ya. Demikian pula daya. Daya biasanya ada yang satuan horsepower atau dalam satuan kilowatt. Tentunya kalau satuannya di sini berbeda, konstantanya nanti akan berubah. Jadi konstanta ini digunakan apabila dayanya dalam satuan horsepower, torsinya kilogram meter, putarannya dalam satuan RPM. Rumus yang ketiga yaitu torsi
Ya, torsi itu adalah gaya dikalikan dengan jari-jari. Ya, torsi dalam satuan kilogram force meter, gaya dalam satuan kilogram force, kemudian jari-jari dalam satuan meter. Sedangkan rumus keempat yang terakhir yaitu kecepatan dalam satuan meter per detik itu sama dengan 2V kali jari-jari dalam satuan meter dikalikan dengan RPM N dibagi dengan 60 ya. Karena ini kan satuan per menit ya, putaran per menit. Ya, kita bagi 60 supaya menjadi meter per detik. Nah, 4 rumus ini akan kita aplikasikan di sini untuk menghitung berapa gaya yang bisa diangkat dengan motor daya 1 HP 4 volts dengan diameter puli tadi 20, kita asumsikan efisiensi dan sebagainya kita abaikan dulu gitu ya. Kita hanya ingin mengetahui nanti perhitungan kasarnya gitu ya. Terus kemudian berapa kecepatan naik turunnya dalam satuan meter per detik. Maka dengan menggunakan 4 rumus ini kita menghitung. Ya, kita menghitung. Yang pertama 120 ya dikalikan dengan frekuensi. Nah, frekuensi listrik PLN yang ada di Indonesia kan 50. Maka satuannya di sini 50 itu adalah frekuensi listrik PLN gitu ya, yang di Indonesia. Dibagi dengan 4. 4 itu adalah 4 puls gitu ya. Jadi 4 kutub. Maka di sini ketemu 1500 RPM. Tapi ini adalah kecepatan sinkronnya. Tentunya kalau ini motornya motor asinkron, maka kecepatannya sedikit kurang dari 1500. Tapi kita asumsikan dulu ini adalah 1500 RPM. Terus kemudian dengan menggunakan rumus yang kedua kita bisa menghitung torsi. Karena diketahui daya dan RPM, maka kita bisa menghitung torsi. Ya, maka torsi itu adalah daya dikalikan konstanta 725 dibagi RPM. Ketemunya 0,48 kg meter. Ya, kilogram force meter. Kalau ini akan diubah menjadi Newton meter, maka dikalikan dengan percepatan gravitasi. Maka akan berubah menjadi Newton meter. Kemudian dengan menggunakan rumus yang ketiga, torsi itu tadi kan gaya dikalikan dengan jari-jari. Maka F ini bisa kita hitung karena kita sudah tahu torsinya 0,48, sedangkan jari-jarinya, jari-jari dari puli di sini adalah separuh dari diameter, terus dalam satuan milimeter diubah menjadi dalam satuan meter. Dibagi 1000 berarti 0,1 ya. Oh, ini salah ya, berarti tidak 1 ya. Tidak, sorry, ini dibagi dengan 1000. 1, 2, 3. 0,2 berarti ini 0,1. Oke, di sini saya salah menghitung. Ini adalah 0,1 meter. Maka ketemunya yang ada di sini tidak 0,48 tetapi adalah 4,8 kilogram. Ya, 4,8 kilogram. Nah, di sini berarti dengan daya 1 HP dengan sistemnya seperti ini, kita hanya bisa mengangkat 4,8 kilogram. Ya, 4,8 kilogram. Oke, diingat di situ. Nah, yang keempat, ini adalah menghitung kecepatannya. Kecepatan dalam satuan meter per detik di sini 2 dikalikan pi dikalikan 1 dikalikan 1500 RPM dibagi dengan 60. Ketemunya adalah 157 meter per detik. Ya. Di sini ada 2 hal yang menarik di sini. Beban dan kecepatan. Nah, kalau menurut Anda bagaimana bebannya? Bagaimana kecepatannya di sini? Ya. Kita lihat bebannya. Motor 1 HP ya, besarnya itu segini, ya.
bisa mengangkat 4,8 kg. Itu terlalu kecil. Ya, terlalu kecil. Jadi motornya besar tapi ternyata hanya bisa mengangkat 4,8 kg. Bayangkan kalau ini ada lift, elevator, isinya 10 orang, masing-masing orang 70 kilo, berarti kan 700 kilo, belum nanti beban dari keretanya, ya 700 kilo, berarti berapa HP nanti motornya? Pasti butuh motor dengan daya yang besar. Kalau kita perhitungannya seperti di sini, ya. Nah, itu yang pertama, beban yang diangkat ini terlalu kecil untuk ukuran motor 1 horsepower. Kita lihat dulu kecepatannya. Nah, 157 meter per detik. Itu terlalu besar untuk kecepatan, misalnya kalau ini lift. Anda bisa bayangkan, lift jika kecepatannya 157 meter per detik, mungkin orang yang akan naik lift itu ketakutan. Ya, karena ini sangat kenceng. 1 detik sudah menempuh 157 meter. Ya. Nah, dua hal inilah yang nantinya mendasari kenapa kok transmisi itu masih dibutuhkan. Karena apa? Dengan kasus ini, beban yang diangkat terlalu kecil, kecepatan yang dihasilkan itu terlalu besar. Nah, kecepatan lift itu biasanya sekitar 1 meter per detik. Ya, 1 meter per detik. Nah, kalau kita bicara inverter tadi di sini, oh gampang. Kalau inverter berarti kalau di sini 1500 RPM, ya saya ganti aja frekuensinya. Saya ganti sampai putarannya menjadi katakanlah 10 RPM, gitu ya, dengan menggunakan inverter. Ya, jadi dengan menggunakan inverter Anda bisa merubah kecepatannya menjadi, kalau di sini misalnya 10 gitu ya, maka otomatis kecepatannya menjadi 1 meter per detik. Ya, di sini menjadi 1 meter per detik. Tetapi beban yang diangkat itu tidak berubah. Jadi kecepatannya memang bisa diatur menjadi hanya 1 meter per detik sesuai dengan kebutuhan, tetapi beban yang diangkat tetap 4,8 kg. Ya, karena apa? Karena di sini dayanya tetap, kita tidak bisa menggunakan rumus yang ada di sini ya untuk ya tadi memasukkan atau menghitung torsi dengan kecepatan yang dihasilkan oleh inverter. Karena apa? Saat inverter di sini motor ini diturunkan kecepatannya menggunakan inverter, maka dayanya juga ikut turun. Sehingga di sini kalau kita hanya menggunakan inverter, kita bisa mengatur kecepatan sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak bisa meningkatkan beban yang bisa diangkat. Nah, bagaimana caranya supaya kecepatannya ini sesuai dengan kebutuhan 1 meter per detik, tapi bebannya bisa menjadi lebih besar. Ya. Nah, kalau tadi kita misalnya menurunkan kecepatannya di sini, kecepatannya sesuai, tapi kalau motornya itu hanya 1 HP, bebannya tetap 4,8 kilo. Nah, bagaimana supaya bebannya menjadi 48 kilo? Maka dari 1 HP jadi 10 HP. Tapi motor 10 HP itu lebih besar dan harganya lebih mahal. Itu baru 48 kilo. Bagaimana kalau 480 kilo? Motornya jadi 100 HP. Lebih besar lagi, lebih mahal lagi. Nah, tentunya itu bukan solusi yang terbaik. Kita punya alternatif solusi lagi, yaitu merubah sistemnya di mana motor listrik ini
sebelum terhubung ke puli, terlebih dahulu dihubungkan ke satu transmisi. Ini bisa transmisi roda gigi, bisa transmisi rantai, bisa transmisi belt atau sabuk. Tapi yang paling umumnya kalau terhubung ke motor ini adalah menggunakan transmisi roda gigi. Jadi kita nanti menghubungkan ini motor sebelum terhubung ke puli dihubungkan ke transmisi dengan perbandingan 1:150. Sehingga di sini kalau di sini 1.500, maka keluarnya di sini akan dibagi 150, akan ketemu 10 RPM, gitu ya. Nah, sekarang kalau sistemnya menjadi seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah RPM-nya, RPM motor tadi itu kan rumusnya sama dengan di sini, ketemunya 1.500 RPM. Nah, RPM yang N2 di sini, ini N2 di sini, ya, ini N2, itu adalah 1.500 dibagi dengan transmisi, ya, rasio transmisinya. Maka 1.500 dibagi 150-nya ketemunya 10 RPM. Maka di sini ini 1.500, di sini menjadi hanya 10 RPM. Ya, nah kalau di sini ketemu 10 RPM, maka ini dimasukkan torsinya menjadi 1 kali 725 dibagi 10, ketemu 72,5 kg meter. Ya, 72,5 kg meter. Nah, kemudian gayanya, nah ini tadi ini 0,1. Maka ini adalah ketemunya 725 kg. Ya, gayanya ketemu 725 kg. 0,1 ini adalah jari-jari dalam satuan meter. Kecepatannya, ya, kecepatan naik turunnya di sini 2V kali 1 kali 10 RPM dibagi 60 ketemu 1 meter per detik. Gaya motornya tetap 1 horsepower, 1 HP. Jadi dengan menggunakan transmisi ini kita bisa mengangkat beban 725 kg, kecepatannya 1 meter per detik sesuai dengan kebutuhan. Ya, dan kecepatannya ini masih bisa diatur dengan menggunakan inverter. Jadi nanti motor ini diatur menggunakan inverter, ditransmisikan di sini sehingga kecepatan ini juga bisa diatur dengan kecepatan maksimal adalah 1 meter per detik. Dia juga bisa diturunkan menjadi 0,8, 0,9, bisa diberi akselerasi, deselerasi karena kita bisa setting akselerasi, deselerasinya di inverter. Ya. Jadi tadi kesimpulannya adalah kenapa sudah ada inverter tetapi transmisi tetap dibutuhkan? Karena kasus di lapangan kita perlu menyesuaikan kecepatan, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Sedangkan beban itu kita butuh mengangkat beban yang lebih besar, gitu ya. Nah, dengan motor yang tersedia, kalau kita tidak menggunakan transmisi, hanya menggunakan inverter tadi, maka kita hanya bisa mengatur kecepatannya, tapi bebannya tidak bisa kita tingkatkan. Nah, dengan adanya transmisi, kita bisa meningkatkan beban dengan kecepatan yang sesuai dengan motor yang lebih kecil, sehingga sistem kita menjadi lebih kompak, lebih murah, gitu ya, dibandingkan kalau kita hanya menggunakan motor listrik dengan inverter langsung. Kira-kira paham gitu ya? Itu adalah kesimpulannya kenapa kok inverter sudah ada tetapi tetap membutuhkan transmisi. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sukses selalu.